semuanya. Kali ini kita nggak podcast, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol aja. Betul. Di kali ini kita memang agak beda ya, pendekatannya nih. Kita lagi pengen ngomongin justru tentang melon. Karena Bener. banyak belakangan ini aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di melon, termasuk visit-visit klien, bahkan kemarin kita juga ada IFRA ya. Iya, baru banget Semoga itu ya kemarin. baru banget, Iya. baru aja di Sabtu kemarin di tanggal 17 Agustus kita kemerdekaan di sana. Nah, jadi kita tuh kemarin, ditanyain dari host-nya tuh, apa itu branding? Dan, gua rasa tuh kemarin waktunya terlalu singkat untuk gua jelasin Iya panjang benar kali sih, lebar. Mmm, sebentar doang ya itu ya. sebentar doang, maksimal 30 menit udah termasuk tanya jawab. Iya. Kayaknya tentang branding tuh kita harus ngupas lebih dalam lagi. Nah, gua pengen discuss nih sama lu, Sur. Mhm mhm. Menurut lo apa itu branding sih? Branding ya, sebenarnya sih kalau di awal mungkin, mungkin ini journey gue tahu tentang branding ya. Di awal mungkin gue kurang-kurang tahu gitu kan, ibaratnya sebelum masuk sini dan lain sebagainya. Tapi pas masuk ke sini, gue lambat laun, cepet juga sih hitungannya, itu mulai tahu tentang branding. Cuman satu hal sih yang gue mungkin notes gitu ya, yang bener-bener pakem banget tentang branding itu adalah branding itu, how we build the perception Mmm, gitu. oke. Kenapa lu mikirnya tuh kalau building the perception ini tuh penting dan apakah ini harus long term banget gitu? Sebenarnya sih kalau soal itu bahkan kalau menurut orang-orang ya, karena waktu di awal-awal itu gue belajar dan sebagainya itu, branding itu kan tentang long term-nya kan gitu, kayak jangka panjang dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya enggak juga. Kalau misalkan branding dieksekusi dengan baik dan misalkan kita bisa ngeposisiin, brand tersebut atau brand positioning-nya pas gitu ya, bahkan itu bisa dalam jangka waktu cepat pun bisa gitu. Oke, oke, oke. Jadi tuh sebenarnya beda ya dari yang dulu sampai sekarang nih persepsinya tuh kalau branding emang untuk investasi jangka panjang, cuman sekarang itu semua jadi dipermudah dan dipercepat dengan kita tahu sendirilah dengan adanya digital tuh semuanya Cepet jadi banget, lebih cepat. iya. Kayak perputaran kayak dulu tuh setahun itu berasanya lama, tapi sekarang setahun itu udah kayak baru kemarin tahun Iya baruan gitu bener kan. sih, cepet banget itu. Dan sekarang udah mau akhir tahun lagi. Jadi, menurut gue sih kayak branding itu sekarang tuh udah, mulai dikenal berbeda sama dari zaman gue dulu. Mhm. Lo kan masuk tuh dari tengah-tengah nih ya, Iya bener sih. dari tengah-tengah. Nah, tapi pas gue, awal pertama kali edukasi tentang branding itu susah banget. Bahkan orang yang ngetik kata kunci branding itu masih jarang banget. Kalau sekarang banyak sih, Justru sampai pusing sekarang tuh ngefilternya. betul, kalau sekarang justru apa-apa branding Iya, gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang benar-benar tahu branding itu apa, ya memang, sebenarnya nggak sesimpel itu. Dulu tuh orang kalau ngomongin branding, ngomongnya tuh offline, kayak offline oh iya bener sih, branding. heeh heeh. Kayak di toko-toko ya, ada Iya, pajangan-pajangan apa yang ada logonya, semua yang ditempelin signage logo, gitu-gitu kan. itu udah disebut branding. Nah, tapi ke sini tuh geser, ternyata branding itu tuh ada, kelas-kelasnya nih. Nah, contohnya aja kemarin, di IFRA gue ada ngomong tentang kalau di kita, di branding itu kita punya 3 tingkatan. Mhm, Jadi dari kayak brand creation, brand strategi, dan brand management. Di mana brand, creation itu kita tuh bener-bener bikin dari nol. Nah, mungkin lu bisa share juga ya pengalaman lu ngikut gue nih dalam ngebangun brand creation, apa aja sih yang lu udah pernah kerjain dan, eee, dari awalnya nih mereka dibangun sampai udah butuh digital marketing tuh gimana sih? oke. Jadi kalau yang di bagian brand creation ya, itu kan kalau kita ngelihat kan di services kita itu, lebih mengarahnya itu ke satu kesatuan gitu, yaitu brand identity gitu, atau ya ada visual identity, atau bahkan yang lebih, kompleksnya lagi ada brand book gitu. Makanya kalau soal branding itu nggak cuman tentang nama brand, logo brand, biasanya itu kan cuman 2 itu Mhm, doang kan mhm. biasanya kan. Nah kalau di kita tuh biasanya nggak berhenti di situ, kita lebih dari itu, mulai dari misalkan makna dari nama dan juga, logonya, lalu color-nya disesuaikan juga dengan industrinya, dan kalau misalkan kita lihat bahkan, banyak banget khususnya ya buat perusahaan-perusahaan yang memang umurnya tuh udah lama banget gitu, misalkan 20 tahun, 30 tahun, itu datang Mhm. ke kita bilang kayak,
ini kayaknya udah ketinggalan zaman nih gitu kan. Bener. Gap generation-nya tuh cukup tinggi gitu. Makanya mereka datang ke kita pengen kayak value-value perusahaannya tuh pengen tetap ada gitu. Tapi mereka itu mau bisa menjangkau ke generasi selanjutnya atau next generation-nya lah. Yang artinya mungkin dengan perusahaan yang 30 tahun pasar mereka yang tua-tua gitu ya, yang generasi lama itu mungkin udah mulai berkurang atau seperti apa gitu kan, udah mulai nggak produktif. Makanya mereka harus nyari pasar yang baru gitu. Dan Bener. salah satunya memang dari services kita ada rebranding gitu kan. Dan kita juga punya pengalaman buat itu kan kalau nggak salah yang Rebranding, iya banyak sih. Kalau rebranding yang udah tua banget tuh ada salah satunya ada dari grup MTech, ada kayak itu. juga, ada yang kita masih pegang sampai sekarang ya udah, beberapa tahun, itu running terus bahkan sampai ke Mhm, brand management dan unik-unik menurut gua. iya, Kenapa? Karena ternyata nge-rebranding perusahaan yang udah jadi itu lebih susah daripada brand dari nol. bener. Bikin dari nol tuh kayak, oke kita juga udah tahu, patok-patokin dan sebagainya, baru semua tuh ibaratnya. Tapi Iya, kalau udah lama gitu kan, itu challenging banget sih, apalagi ada core-core value yang perlu iya, dipertahanin kan tetep kan. bener. Karena apalagi mereka udah terbiasa dan udah, familiar dengan logo yang lama. Iya, Jadi ketika kita, suggest logo baru, kadang di mata orang atau di pikiran orang tuh ya, namanya tadi kan kita ngomongin persepsi kan. mhm, Persepsi di kepala orang tuh udah kepatok kayak gitu. Kita mau ubah, walaupun ubahnya sedikit, tetep aja, approval-nya lebih sulit daripada bener, building dari nol. Nah, itu ya masalahnya adalah kita perlu research dulu. iya, Tanpa research kita bikin sebagus apapun, sesuai dengan konsep branding, kaidah-kaidah branding, itu nggak akan masuk nih di kepala, petinggi-petinggi perusahaan mhm, tersebut atau misalnya ke publik. Karena bagi mereka, ya yang lama lebih bagus gitu, pasti. bener bener bener. Nah, kalau soal ngomongin kayak gitu juga sebenarnya, agak challenging-nya adalah dengan proses rebranding itu, eee, adanya tadi kan core value udah, Mmm, adanya juga dari para petinggi-petinggi ini kan juga mereka kan ibaratnya beberapa orang lama dan lain sebagainya kan, punya pemikiran, masing-masing kan tetap punya pemikiran masing-masing. Nah, itu kita tuh, somehow bisa banget gitu buat nyatuin kayak keinginan petinggi-petingginya itu kita bisa dapet banget gitu. Mungkin ibaratnya kalau kalau yang untuk di bagian manajer atau mungkin staff level gitu-gitu, cukup sekedar kayak, "Oh bagus nih, lanjut deh ke atas," gitu. Nah, yang di atas biasanya kan mentok. Nah, kalau dari betul. kita kan biasanya kita interview, kadang kita minta buat ketemu dan lain sebagainya, kita kasih service khusus lah, plus lah ibaratnya. Terus kita satuin tuh keinginan mereka dan somehow itu bisa kita tuangin di brand identity kita. Bener. Dan, bahkan ya, gue pernah punya pengalaman sama, law firm lah. Law firm. Salah satu law firm di Jakarta yang lumayan terkenal, terus mereka tuh punya, apa ya, ketat banget gitu. Apa jadi maksudnya banyak, aturan-aturan yang nggak bisa sembarangan. Mmm, Namanya law firm, ya wajar kan? banget sih. Wajar banget. Nah, hal yang kayak gitu kita bisa bahkan di-approve dan juga sampai lanjut ke brand management, Oh gitu. oh iya iya, Ya inget benar benar dong benar. gitu. Nah, jadi karena, padahal dia udah coba beberapa kali keliling-keliling agensi lain, Mhm, tapi memang, yang bisa men-translate apa yang dia mau sampai, improve sampai ke, brand management-nya dalam arti salah satunya itu bikin kompro, bikin website, website, iya, development gitu-gitu, itu dari kita semua karena mereka percaya kalau kita bisa translate dari yang ada di kepala, yes. direktur-direktur mereka, Bener banget. gitu. Itu, entah kenapa ya kita bisa kayak gitu, gitu. Eee, Mungkin ya salah satu kelebihan kita juga mungkin ya di situ ya. betul. Karena memang, apa ya, gimana pun sejago-jagonya kita, kalau kita nggak bisa dengerin Ya itu penting maunya sih. orang lain itu tuh susah. Jadi kadang dengan interview tersebut kita, cari di tengahnya nih, Mhm. apa yang mereka mau, tapi dengan bener nggak sih kaidah branding-nya tuh seperti ini. Iya, bener. Kita coba, explain, kita coba edukasi juga kalau ke kliennya kalau emang perlu di-adjust, dan untungnya mereka bisa ngerti sih selama ini, Mhm. gitu. Tapi, di brand creation yang gue ingat juga kita pernah meng-handle beberapa klien khusus ya, yang Gimana tuh? seperti, gue pernah punya pengalaman tuh yang, percaya sama Feng Shui, Oh iya, itu unik banget sih. ya terus percaya sama Terus Black
nama brand-nya tuh harus ada angka-angkanya, dihitung dulu Dihitung jumlahnya, dulu. gitu. Terus kalau bikin, perusahaan gitu ya, itu juga harus hari baik. Hari baik, Iya, iya. kalau nggak hari ini nggak boleh, tidak boleh dilegalkan. Meeting-nya juga ya, meeting-nya juga hari Meeting-nya baik. juga, bahkan dicek juga loh di apa namanya, kalender. Iya, di kalender. Nah, maksud aku, untuk mungkin, pertama kali kita dapetin klien kayak gitu, kita cukup kaget. Mhm. Karena, eee, ibaratnya kita harus mengkombinasikan antara, tadi ya, branding tadi dengan kemauan klien plus dengan culture-culture Iya, mereka. kepercayaan Iya, gitu. kepercayaan mereka itu kayak ternyata aspek culture ini tuh nggak bisa dipisahkan dari Benar. brand tersebut dan juga, orang-orang yang mendirikan brand ini gitu. Dan bahkan itu nyampe lanjut terus kan, Mhm. dia juga ngontak kita lagi kan buat buatin yang lain. Ya itu kayak udah jadi langganan ya guys ya, Iya, sampai dia bilang gini, "Pokoknya gue nggak mau cari lagi, pokoknya lu udah tahu gue ngomong kayak gini, gue heeh nge-brief heeh. kayak gini, lu udah bisa kerjain sendiri, oke, next-nya gue akan pakai lu terus," Mhm. gitu. Itu enaknya kalau di Tiba-tiba perusahaan bayar besar. aja dia, Tiba-tiba bayar, bayar. brief-nya nanti, aduh. Iya, bener sih, aneh banget. Bahkan buat 2 bulan kemudian aja udah Iya, dibocorin dari benar benar. sekarang, kayak gitu. Bahkan yang anehnya lagi adalah kita baru aja dapet klien yang kontak kita tuh udah dari Oh, 2020. benar. Itu 4 tahun untuk, apa ya, akhirnya mereka balik lagi dan langsung percaya untuk jadiin kita agency yang pegang mereka Dan gitu, cepet sih ya taunya ya, dan prosesnya ya. cepet. Cuman emang itu dia, intinya sih jodoh-jodohan ya, kalau ibaratnya, emang udah rezekinya kita gitu ya untuk megang brand ini, kita yang penting bikin yang terbaik aja. Kalau emang, belum saatnya, entar mereka akan balik lagi karena dia tahu Ya, kita udah kasihin yang terbaik buat mereka benar gitu benar loh. benar. Kalau misalkan dari lu sendiri nih, sempet kaget gak sih dapet klien apa gitu yang bidangnya aneh? Karena kita bidangnya macam-macam banget nih. Bidangnya macem-macem banget sih. Sebenarnya yang sebenarnya lebih ke cukup unik mungkin ya, Mhm, cukup unik mhm. kayak misalkan, khususnya yang di manufaktur gitu-gitu, gue juga baru tahu atau kayak produk gum rosin. Nah, Nah, itu kan gue juga baru tahu tuh ada gum rosin yang ternyata fungsinya tuh, ada di lantai-lantai gedung, mmm, parkir dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Terus, baut, angkur, itu unik sih. Spare part alat berat gue aja baru tahu tuh, Kak, kalau iya misalkan sih. itu bisa, jadi sebuah apa ya, produk yang dijual gitu. Dan bisnisnya berdiri sendiri. Iya, habisnya berdiri sendiri. Kirain kan maksudnya ya udah, jual alat beratnya aja, Mhm tapi mhm. ternyata spare part alat beratnya sendiri punya perusahaan yang gede dan itu dibikin jadi grup juga, Iya, benar. gitu. Jadi menurut gua ternyata kalau kalian, ngerasa bisnisnya kalian ini, mungkin udah red ocean Mhm. ya, atau mungkin bahkan black ocean, kayaknya kita perlu niche marketin dulu deh. Sebenarnya orang nyarinya apa dan marketnya seberapa besar. Jadi, kalian bisa datang ke kita untuk kerucutin lagi nih sebenarnya perusahaan kalian ini cocoknya dan kuatnya di mana, Mhm. gitu. Banyak banget ya yang udah Banyak banget sih ya. tapi, kita berarti banyakan industrinya apa aja, Sun? Kalau untuk industri sih mungkin ya, kita di healthcare ada, terus di fashion and beauty juga ada, tapi mungkin beberapa yang banyak kita handle itu, arsitektur, interior, Mmm, manufaktur, sama teknologi sih. Itu yang mhm. cukup banyak di kita. Tapi gue lagi nyari juga nih, 2. Apa tuh? Makanya, 2. mungkin, nyari bidang baru Oh, bidang jadi baru. bidang baru. Oke oke Jadi, oke. gue penasaran kalau kita yang pegang otomotif sama Otomotif. megang properti. Kita kan udah megang arsitektur udah banyak, Arsitektur udah banyak. megang, apa namanya, untuk industri, manufaktur dan sebagainya macam Iya, juga udah banyak. udah banyak. Jadi, gue pengen tahu nih kalau dari kalian yang nonton ada yang di bidang otomotif dan, properti kayak developer-developer gitu, kayaknya kita penasaran pengen pegang sih, Oh iya, gitu. Jadi, ya, open opportunity bisa diobrolin deh, bener bener, bener banget. gitu. Nah, kira-kira orang yang semacam apa sih yang bisa pakai jasa kita? Karena orang tuh takutnya kontak ke kita, terus entar kayak, "Wah kayaknya gue bukan target market lu deh." Mhm mhm. Sebenarnya kalau, yang kontak ke kita sih biasanya ya dan mungkin ya yang pas banget itu adalah
mereka-mereka itu yang berada tadi misalkan di industri yang tadi kita sebutin salah satunya gitu. Terus yang keduanya itu mereka yang udah pernah nih ibaratnya handle perusahaan, tapi misalkan, perusahaan kalian punya tim digital sendiri gitu, tapi ternyata somehow kurang works atau seperti apa gitu. Kayak tadi yang dibilang ada klien yang 4 tahun lalu nge-chat, tapi mungkin mereka nggak jadi dengan kita, mereka eksekusi sendiri dan sebagainya, tapi ternyata, oh kayaknya perlu bantuan nih, akhirnya ke kita gitu. Benar. Terus perusahaan-perusahaan yang kalau dari kita sih sebenarnya lebih lebih enak bukan lebih enak ya, maksudnya lebih banyak perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan lama yang mereka itu pengen, shifting ya bahasanya, shifting dari yang tadinya targetnya A ke B gitu. Dan kita tuh kuat banget buat nentuin dari brand positioning, khususnya pas lagi proses rebranding tersebut gitu. Jadi identitas mereka nggak keluar, nama mereka nggak hilang, tapi mereka, dapat pasar baru gitu. Dan ini baru terjadi sih benar-benar, nginget tadi kata-kata lo tadi, kemarin kita baru aja di meeting kedua, itu ngasih tahu kayak, sebenarnya USP lu tuh ini. Tapi mereka kayak terheran-heran, mereka coba figure this out-nya itu udah dari 3 tahun mereka berjalan gitu ya. 3 Lama tahun juga ya. mereka berjalan, mereka pusing sendiri, mereka develop, produknya udah bagus banget. Bahkan mereka nggak tahu nih, mereka harus positioning harganya tuh di atas, di tengah, di bawah. Oh iya. Padahal fiturnya udah bagus banget. Dengan kita meeting kedua, kita bisa langsung point out, ini tuh USP lu loh ini. Kenapa lu nggak jadiin ini tuh, produk andalan lu? Iya, fokus utamanya. Fokus utamanya. Dan langsung kayak, nah itu dia. Kita butuh, apa ya, pandangan fresh dari luar yang kayak, point out sebenarnya mereka kuatnya di mana. Karena mereka kalau udah jalannya sehari-hari, mereka udah nggak berasa lagi tuh, mereka kuatnya di mana, baiknya apa. Nah itu yang sebenarnya kita, mungkin bisa jadiin, additional value lah dari Benar. Melam Branding. Bener Gitu. banget sih. Ya semoga, pembicaraan kita ini bisa ada lanjutannya lagi Pasti, harus sih. karena nggak cuman ini ya, branding tuh masih luas banget. Cuman yang perlu kita mention adalah branding itu adalah awal gitu ya. Jadi awal dan juga long term investment. Tapi kalau, kalian udah di jalan nih, branding-nya udah mulai jalan, kalian juga harus invest di marketing juga. Kenapa? Karena branding dan marketing itu harus jalan bersamaan. Kalau branding itu tuh biar lu tuh nggak capek di, long term-nya, itu tuh kayak maraton aja gitu. Iya, bener. Maraton aja. Tapi sedangkan kalau marketing, lu lagi nge-sprint. Sprint. Masa, kalau lu cuman ngandelin marketing, lu sprint sepanjang hidup bisnis lo gitu kan. Kasian juga, ngos-ngosan itu Iya, sales-nya ya kan. Nah itu dia makanya, dengan sprint dan juga long run ini atau, maraton ini kita bisa kayak jalan barengan supaya kapan harus ngegas, kapan harus, lari cepetan dan juga kita harus maintain napas kita, gitu. Semoga bisnis kalian lancar-lancar aja. Amin. Amin. Dan kalau lancar-lancar aja kan kalian bisa datang ke kita gitu ya. Jadi bisa kayak, nggak cuma lancar-lancar doang sih, sebenarnya kita juga dengerin kalian supaya buat kalian yang butuh solusi, apapun itu kita bisa ngobrol dulu, siapa tahu kita bisa jadi solusi buat kalian. Bener, karena kita kan, lebih ke pengen ngebantu aja gitu ke teman-teman gitu kan. Kita kalau misalkan ada ya permasalahan boleh banget buat konsultasi langsung. Ya kalau infonya sih ada di website sih ya, Iya. gitu konsultasi langsung Website-nya di mana? di melambranding.com. Ya gitu, website-nya di melambranding.com, jadi langsung aja klik WhatsApp-nya di situ, terus free consultation, jadi kontak kita dulu aja. Sampai jumpa di next konten, bye-bye.